Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, tetap semangat ya. Cici percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mulai beribadah. Sebelumnya kita mau berdoa, minta Cici Yeni pimpin dalam doa. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Sekarang kami akan memulai ibadah online kami, biarlah kami tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tahu nggak bahwa Tuhan itu rindu loh kita datang kepada Tuhan melalui doa dan juga mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau apa? Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat duduk dengan tenang ketika firman-Mu disampaikan. Tolong kami supaya kami dibukakan hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Nah, perikopnya berjudul apa adik-adik? Perikopnya berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Nah, kalian tahu nggak orang tuli itu seperti apa? Apa artinya? Artinya adalah orang yang tidak bisa mendengar. Kemudian gagap itu artinya ada gangguan bicara ketika seorang berkata-kata. Jadi bicaranya tidak lancar. Nah, kalian bisa bayangkan ya, kalau kalian punya teman atau punya saudara yang tuli dan gagap, bagaimana perasaannya? Bagaimana kehidupannya? Pasti sangat sedih sekali. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus melakukan suatu perjalanan sangat jauh. Wah, bisa dibayangkan ya, kalau kalian melakukan perjalanan jauh pasti apa? Pasti capek, pasti lelah ya, ingin istirahat. Begitu juga dengan Tuhan Yesus dan murid-murid. Nah, tapi di kerumunan orang banyak itu ada seorang bapak. Bapak ini membawa seorang saudaranya yang sedang sakit. Dia mau datang kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, tolonglah saudaraku ini, kasihanilah dia. Dia ini sakit tuli dan gagap." Saya yakin percaya ketika guru meletakkan tangan guru di atas kepala saudara saya ini, pasti dia akan sembuh. Nah adik-adik, melihat kesungguhan hati si bapak ini, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menolong orang yang tuli dan gagap ini. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menuntun orang yang tuli gagap ini, lalu memisahkan diri dari kerumunan orang banyak. Lalu Tuhan Yesus mulai dia melayani
orang yang tuli dan gagap ini dengan secara pribadi, ya, dia berdua saja. Lalu Tuhan Yesus bukan cuma menopangkan tangannya di atas kepala orang itu, tetapi dikatakan dia melakukan suatu tindakan, yaitu dia memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli dan gagap ini, kemudian dia meludah dan merabah lidah orang itu. Nah, lalu Tuhan Yesus, ya, dia menengadah ke langit, kemudian menarik napas dan dia berkata, "Ephata," yang artinya terbukalah. Apa yang terjadi adik-adik? Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat sekali. Ketika Tuhan Yesus berkata "Ephata", seketika itu juga orang yang tidak bisa mendengar, orang yang tidak bisa berkata-kata, tiba-tiba terbukalah, ya, telinganya, terbukalah pengikat lidahnya, sehingga orang ini bisa mendengar dan bisa berkata-kata dengan baik. Wah, bisa dibayangkan adik-adik, kalau orang yang sudah bertahun-tahun tidak bisa bicara, orang yang bertahun-tahun tidak bisa mendengar, tapi seketika ini gue bisa sembuh, bagaimana perasaannya? Senang nggak? Waduh, bukan senang lagi adik-adik, dia bersuka cita sekali. Dia katakan, "Puji Tuhan, haleluya, terima kasih guru untuk semua berkat yang sudah kau berikan pada kami." Nah, luar biasa adik-adik, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus berpesan kepada orang yang baru disembuhkan ini, bahwa kamu dan orang-orang yang pada saat ini berada dekat aku, jangan ceritakan kepada orang lain. Tapi apa yang terjadi? Wah, ternyata semakin dilarang, pemberitaan ini semakin luas. Ya, ternyata orang yang baru disembuhkan ini tidak tahan menahan semua kebaikan Tuhan, semua kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Dia cerita kepada orang lain. Ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia cerita siapa itu Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Kemudian ketika bertemu dengan teman-temannya juga, dia cerita luar biasa. Nah, akhirnya banyak orang yang percaya. Kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa dia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan orang tuli bisa mendengar dan orang yang bisu bisa berkata-kata. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar seperti orang yang tuli dan gagap ini, ya. Ketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia tidak berdiam diri, tetapi dia melakukan sesuatu. Dia menceritakan siapa itu Tuhan Yesus melalui mulutnya. Apa yang dia dengar, dia ceritakan kepada orang banyak, sehingga orang banyak yang percaya. Mereka percaya akan kuasa Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mungkin adik-adik saat ini kita punya telinga, kita punya mata, punya mulut yang sehat, tapi seringkali tidak kita gunakan untuk hal-hal yang benar, ya. Misalnya aja kalau orang tua kita nih sedang sibuk bekerja, minta tolong kepada kalian apa? Nggak mau, malah marah, ya. Kalian lebih asik nonton game atau main gadget dan lain sebagainya. Kemudian jika ada orang yang sakit, ya, kena banjir, kalian menutup telinga, menutup mata, cuek, ya, acuh tak acuh, nggak mau menolong. Hari ini adik-adik, kita mau belajar, kita mau buka hati kita, membuka telinga kita untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri." Ya, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman-Mu. Kau tolong Tuhan, Kau bukakan terus mata hati kami, telinga kami, mulut kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Kau tolong kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk selalu membuka hati kami, peduli akan kehidupan orang lain, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Cici, Ampau dan bikisannya. Tuhan Yesus memberkati.新年快乐，脸上笑呵呵。
年来了，大家脸上笑呵呵，一起吃喝玩乐，哼一首新年歌。新年来了，我可变成模特儿。 Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus membuka hati kita. Karena apa? Yang lumpuh saja bisa berjalan, yang tidak bisa bicara, dia bisa berbicara. Nah, adik-adik, kita apa yang udah Tuhan kasih buat kita harus tetap memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itu, kita mau menyanyikan satu lagu yang lumpuh berjalan. Yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Yesusku ajaib, luar biasa. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Adik-adik tetap harus jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan dengan air yang bersih, Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. membatasi aktivitas di luar rumah. Jangan lupa ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.